Oke, berjumpa lagi dengan saya Ripan dari Applicat Indonesia. Pada episode One Day One Part kali ini, saya akan membuat model kembali dari gambar 2D menjadi 3D. Nah, kurang lebih di sini namanya itu kita bisa sebut bracket ya. Nah, di sini kita mempunyai beberapa pandangan, yaitu pandangan depan, bawah, dan potongan dari bagian kepala atasnya ini. Kita langsung saja ke pemodelannya. Seperti biasa, klik new, kemudian pilih part dan klik OK. Nah, di sini kita akan buat dulu base-nya, yaitu bagian yang lingkaran ini. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke front plane, kemudian kita buat sebuah lingkaran. Kalau terlihat di gambar itu diameter luarnya yaitu 60 mm dan bagian dalamnya yaitu 50 mm. Nah, selanjutnya kita akan potong kedua lingkaran ini menjadi setengahnya. Berarti kita harus buat dulu sebagai garis bantu, mungkin di sini center line. Oke. Setelah itu kita lakukan trim seperti ini. Nah, karena ini harus ditutup, berarti kita harus tutup dulu bagian ini, kemudian tutup kembali untuk bagian ini. Oke, ini udah terlihat shaded ya. Kita lihat di sini diameternya, ukurannya, lebarnya itu 80. Berarti kita lakukan proses extrude dengan pilihan mid plane sebesar 80 mm. Oke. 80 mm untuk lebar base-nya ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian tonjolan di sebelah ini, sebelah kanan ini. Nah, berarti kita lakukan kita bisa gunakan front plane kembali. Nah, dari pojokan sebelah sini kita buat sebuah garis seperti ini. Kemudian tarik ke atas sebesar 20 mm. Setelah itu tarik ke sebelah sini sampai menyentuh edge-nya. Nah, ini kita bisa tarik dulu ini seperti ini. Kemudian kita bisa berikan line kembali, mungkin dari mid plane sini ke sini. Dia garis bantu dengan contraction geometry. Selanjutnya saya bisa berikan ukuran dari center line ini ke sini sebesar 80 mm. Benar? 80. Oh iya benar. Oke. 80 mm dan dari sini ke sini dia sebesar oke, ini ada kesalahan. Saya coba ulangi dulu. Oke, kita delete dulu yang bagian sini. Kita ini jadi 20 mm. Nah, segini. Oke. Ini sudah 20 mm dan tingginya 20 mm. Selanjutnya kita convert entities untuk bagian edge ini dan lakukan trim untuk bagian atasnya. Ini sudah terlihat shaded. Kita ke fitur extrude, kemudian kita mid plane kembali sebesar di sini 50 mm untuk lebar dari bagian ini. Oke. Ini sudah. Kemudian kita bisa lakukan pembuatan lingkaran dari bagian depan atasnya ini. Oke, kita buat lingkaran dengan diameter 16 mm. Oke. Kemudian kita sejajarkan dulu dengan titik origin ini. Nah, seperti ini dengan jarak di sini sejauh 80. Betul? 80 mm. Oke, benar. Oh. Ini sebentar, ada yang salah sepertinya. Oke, salah. Ini bukan 80 tapi itu dia 20 dari edge ini. Oke. 20. Nah, anggap ini seperti ini ya. Nah, 20. Oke, ini sudah 20. Kita bisa berikan cut extrude untuk bagian ini. Ini pilihannya true all, kemudian oke. Nah, sepertinya ini tadi saya ada kesalahan. Ini bukan diameternya, bukan 60 ya. Berarti ini seharusnya 120. 120 karena itu kan tadi radius ternyata. Nah, ininya baru 100. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke, harusnya seperti ini tadi ya. Kalau sekarang pasti untuk yang cut extrude ini kita bisa ukur dari titik origin ini harusnya 80. Oke, benar.
sudah benar, ini sketnya sudah benar. Kemudian kita save di sini. Kalau mau kita berikan part 3.1. Oke, ini udah kita simpan. Sekarang kita akan coba buat bagian yang menonjol ke atasnya ini. Caranya sama, kita ambil referensi front plane di sini. Nah, ini ada beberapa garis bantu seperti ini. Saya harus membuat beberapa garis bantu khususnya untuk lingkaran karena ini ada yang 50, 10, kemudian 25 dan yang lainnya. Saya coba buat dulu lingkaran sembarang di sini, radiusnya 50 berarti diameternya 100. Kemudian di sini ada lagi yang radiusnya 20. Radiusnya 10, ininya kita input 20 untuk diameternya. Oke, selanjutnya di sini saya akan convert entities dulu untuk bagian ini. Kemudian saya akan lakukan edge ini dan bagian ini dia menjadi tangan sial. Begitu juga dengan yang lingkaran ini dan edge ini itu tangan sial juga. Nah, di sini saya akan duplikasi dengan Ctrl C, Ctrl V untuk lingkarannya supaya kita tidak perlu membuat lagi. Nah, di sini saya input kondisinya tangan sial kembali juga. Oke, selanjutnya ini sudah tangan sial ya. Di sini saya harus ada beberapa lagi pembuatan sketch khususnya untuk bagian ini ke atas itu kita sembarang dulu di sini ukurannya. Nah, kemudian kita trim lingkaran ini. Oke. Selanjutnya di sini saya harus buat kembali offsetnya dari bagian ini. Saya harus bikin offset dulu. Nah, sini kita offset untuk garis ini ke bagian dalam ya, ke sini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, karena ini dia harus connect ke sini, bagian ujung ini berarti saya harus konekkan dulu ujung vertex ini ke sini. Nah, sudah di sini saya bisa tinggal trim kembali untuk lingkaran ini. Ini sudah jaraknya ada. Saya coba tutup dulu untuk bagian atas ini, di mana tingginya bisa dilihat di sini 150. Saya ke bagian titik origin ini dia sebesar 150 mm. Nah, ini udah 10 ya, bisa teman-teman lihat di sini dia jaraknya 10. Untuk tebalnya di sini ini sudah, tinggal kita mungkin radiusnya kita pastiin lagi, ini kita input 10. Oke, ini udah tadi diameter ya, berarti diameter 20 berarti radiusnya 10. Ini sudah, kemudian saya harus buat lingkaran kembali untuk bagian sebelah sini. Pertama-tama saya buat dulu garis dulu. Setelah itu saya buat lingkaran di sini untuk diameternya 40 ya di sini. Kita input di sini untuk diameternya 40. Oke, kita input 40 di sini, kemudian lingkaran dalamnya sebesar 20. Oke. Selanjutnya saya dengan titik origin ini saya coba koinsidenkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan buat lingkaran ini sebagai lingkaran pembantu sebesar 50 untuk diameternya, yang mana dia bersinggungan dengan lingkaran yang ini atau tangan sial seperti ini. Dan bagian lingkaran ini saya geserkan dulu ke sini. Ini diameternya nanti saya harus input juga 20 ya di sini, atau radiusnya 10. Setelah itu saya harus buat dulu ke atas dari titik sini lingkarannya ke atas, tingginya 150 sama dengan lebar 10 mili. Nah, di mana dia bersinggungan dengan titik dari lingkaran ini. Saya coba buat vertikal. Ini seperti ini. Kemudian saya trim untuk lingkaran yang ini. Nah, oke, ini sudah terlihat. Ini ukurannya saya buat menjadi fully define. Oke, ini sudah. Kita coba lihat jarak kedua ini, yaitu dia 20. Oke, ini sudah terlihat seperti ini. Ini radiusnya 25 ya, harusnya ini radiusnya tadi benar apa benar? Oke, benar, radius 25.
Kemudian jarak dari lingkaran ini ke titik origin dia sejauh 110. Oke, 110, di mana ini lingkarannya ini masih terlalu bawah, jadi saya harus tarik dulu. Oke, ini masih ada yang bergerak ya, berarti ini belum fully define. Oke, masih ada yang kurang. Selanjutnya, oke, ternyata jarak ini 105 ya dari titik sini. Nanti kita bisa setting, mungkin saya ambil dulu referensi untuk ini jadi 105, 125. Oke, dari sini saya bisa ambil ke sini dia 125. 125. Karena dari mana? Dari 20 ditambah 105 berarti 125. Oke, ini sudah terlihat mau fully define. Kita tambahkan yang kurang-kurangnya, mungkin ini harus tangan sial. Kemudian ini sudah tangan sial juga, kita coba lihat ini gerakan. Oke, ini ada yang berubah. Oke, ini masih bisa naik turun. Berarti untuk yang lingkaran ini saya harus trim terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dimana ini jaraknya sejajar dengan ini ya, titik point ini berarti. Nah, seperti ini. Oke, ini tadi ada yang error. Di sini saya harus rubah kembali jadi tangan sial mungkin. Ya, benar. Kemudian saya trim untuk bagian yang ini. Nah, ini sudah. Ini saya juga untuk bagian ini saya coba trim. Ini sudah. Oke. Ini sudah terlihat bagus ya. Ini kita bisa langsung melakukan proses extrude. Oke, ini sudah oke untuk sketnya. Nah, kita bisa langsung ke fitur extrude. Nah, tetapi kita milihnya dengan kontur selected contour. Jadi saya tekan Alt, pilih di bagian ini dan di bagian ini, dimana pilihannya yaitu mid plane. Mid plane dengan sebesar di sini bisa terlihat 56 ya untuk lebarnya. Jadi saya input di sini 56. Seperti ini. Oke, batangnya udah terlihat. Sekarang kita gunakan kembali sketch yang telah kita buat tadi. Nah, menggunakan extrude kembali, saya tekan Alt untuk bagian lingkaran yang ini. Nah, jadi saya delete dulu bagian yang ini, tengahnya. Pilihannya sama, mid plane. Nah, seperti ini dengan lebar di sini 70 ya. Nah, di sini kayak input kembali 70 mm. Oke, 70 mm. Ini 56 tadi udah. Nah, oke. Bisa terlihat modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya, sudah terlihat. Untuk menghidden sketch kita cukup hidden sketch di sini. Oke, bagian ini sudah. Selanjutnya saya akan buat untuk bagian kepalanya di atasnya. Nah, untuk bagian kepala ini saya bisa menggunakan di sini dari permukaan sini ya. Saya pilih permukaan ini kemudian buat sketch. Saya buat sebuah lingkaran di sini, diameternya bisa terlihat itu 56 ya, di sini 56. Ya, karena dari radiusnya 28 ya di sini. Nah, setelah itu saya bisa buat kembali lingkaran dalamnya. Dia sebesar 20 mm. Kemudian ada potongan ke atas. Nanti saya buat di sini mungkin garis bantunya yaitu contraction, kemudian pilih offset di mana pilihannya bidirectional itu sebesar 2,5. Oke. 2,5 karena nanti totalnya itu 5 mili. Kalau sudah saya klik OK di sini. Kemudian saya lakukan proses trim untuk bagian ini. Dan bagian ini. Oke, ini trim juga masih kelebihan dan bagian ini saya trim juga. Oke. Nah, masih terlihat ini belum menyambung ya, berarti saya harus extend dulu ke sini. Saya extend dan bagian ini saya extend juga. Oke, ini model sudah. Sekarang saya bisa lakukan proses extrude menggunakan kontur. Saya pilih bagian ini, bagian yang ini, dan bagian yang ini, dimana pilihannya directionnya ke arah sebelah sana. Totalnya itu 60, berarti ini dikurangin 10
10, 20, ini 40, berarti total ini di kesana jaraknya 50 ya. 50 mm, sedangkan direction yang kedua itu dimana jaraknya 10 mm. Nah, seperti ini ya, sudah terlihat. Sudah kita klik OK. Hanya saja untuk bagian ini kita belum ter-extrude cut, berarti kita harus memotongnya menggunakan sketch yang lingkaran yang telah kita buat tadi. Saya show kembali lingkarannya, kemudian saya pilih cut extrude, saya pilih sketch yang ini. Nah, pilihannya Truck All. Oke, kalau sudah klik OK, maka bagian ini sudah ter-extrude ya, sudah termakan dagingnya. Untuk menghilangkan sketch, saya hidden kembali. Model hampir jadi di sini. Kita akan buat untuk bagian yang menonjolnya ke atas ini, bagian daging ini. Cukup mudah, saya pilih sketch dari permukaan ini. Kemudian kita buat sebuah sketch kurang lebih seperti ini, saya tarik ke atas ya. Nanti seperti ini, saya tarik ke bawah kembali, sejajarkan, dan ini dengan yang ini. Kemudian saya buat lingkaran, dia dengan diameter berapa itu? 15. Dan radius ini juga dia 15. Oke. Dimana tingginya saya akan coba ini 15 juga. Oke, terlihat bagus. Jarak dari ini kita ambil titik senternya, berarti kita ambil center line-nya di sini ke bagian sini ya. Nah, ke sini saya ini buat jadi vertikal. Nah, biar lurus. Kemudian setelah itu saya kira-kira untuk yang ini mungkin tinggi dari sini ke sini itu kita 5 anggap. Nah, seperti ini, benar 5. Nah, kalau sudah, kita bisa lakukan proses di sini, berarti 35 kurangi 5, 15 untuk tebalnya ya. Extrude-nya itu sebesar 15. Ke arahnya kebalik, kita arahkan reverse. Arahnya kita reverse ke sebelah sana. Kalau sudah, kita langsung klik OK. Nah, ini daging atasnya sudah jadi. Saya akan mirror untuk yang model ini atau feature ini dengan tool mirror. Nah, saya pilih di sini plane-nya yaitu front plane. Nah, dia akan terduplikasi ke bagian seberangnya. Ini sudah termirror ya, sudah oke modelnya. Kita tinggal mungkin melakukan untuk proses filleting. Bagian ini tadi terlewat, bagian ini. Kita filleting untuk bagian edge ini dengan radius 10. Kalau sudah klik OK. Oke, kita review model dengan gambar 2D-nya. Kita lihat tampak depan. Oke, terlihat sama semuanya, ukurannya sama. Ini juga sama, bagian atas sama juga. Bagian tampak atasnya terlihat sama juga ya, seperti ini. Oke, ini model untuk episode kali ini sudah selesai. Jadi kurang lebih itulah untuk pembuatan model One Day One Part di episode kali ini. Sampai jumpa kembali di episode One Day One Part yang lainnya. Terima kasih.